وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kaidah terakhir, qabdus syaikh itu cek. Awis sanad atau kilo in the sorfil amalat, sanad in the sorfil amalat, kilo cek dan kilo. Hal yakumu muqamal amalah, apakah dapat menggantikan uang dalam pembayaran? Cek itu tulisan kertas loh, sek. Nyo, duit kowe. Ditulis di kertas, tapi kertasnya kertas khusus ya. Kertas khusus dari bank. Karena kita daftar di situ, jadi itu sebagai pengganti. Jadi kita bisa pakai ATM, itu bisa pakai cek tulis, kita tulis berapa kebutuhan. Ini adalah permasalahan modern yang terjadi tatkala menukar barang yang mengharuskan pembayaran tunai, contoh emas dan dengan real. Ketika hendak membeli emas, kita diharuskan untuk membayar tunai karena bertemunya dua barang ribawi. Emas kasih duitnya duit gitu kan. Itu baru sah kalau kemudian tunai ya, karena barangnya beda atau emas sama duit, harus tunai. Kita pun lantas memberikan cek sebagai ganti uang. Apakah cek ini bisa menggantikan uang? Nah, para ulama kontemporer kekinian berbeda pendapat. Sebagian mereka berpendapat bahwa cek bisa menggantikan uang. Penggunaan cek untuk jual beli telah menjadi kebiasaan manusia saat ini. Jika cek menggantikan dirham, maka tatkala kita membeli emas dan kita menyerahkan cek, hukumnya boleh. Maka pendapat sebagian yang lain adalah bahwa cek tidak dapat menggantikan dirham. Apabila kita membeli emas atau perak atau pon dengan rial Saudi, tidak cukup dengan memberikan cek, karena memberikan cek tidak dianggap sebagai bayaran tunai. Alasannya yaitu apabila cek itu hilang atau terbakar, apakah kembali kepada yang memberi cek atau tidak? Jawabannya adalah kembali. Nah, ini menunjukkan bahwa cek tidaklah tunai. Berbeda keadaannya apabila dalam posisi dirham. Jika kita mengambil emas dan kita beli dengan 1.000 rial dan ternyata hilang atau terbakar rial itu, apakah dianggap tunai? Jawabannya iya. Apakah akan kembali kepada yang punya? Jawabannya tidak. Adapun cek akan kembali. Ini menunjukkan cek tidak dianggap sebagai uang kontan. Pendapat kedua ya. Pendapat ketiga mengatakan hal ini perlu diperinci. Jika ceknya asli maka boleh, jika cek kosong maka tidak boleh, karena cek asli senilai dengan harga yang tercantum. Dan pendapat ketiga ini yang lebih dekat kepada kebenaran. Wallahu ta'ala alam. Nah, intinya ya, ada 3 pendapat gitu kan terkait dengan penggunaan cek gitu. Nah, yang pendapat yang pertama boleh mutlak, pendapat yang kedua enggak boleh mutlak, pendapat yang ketiga boleh kalau ceknya asli. Nah, menurut penulis beliau menguatkan kalau pendapat yang benar soal penggunaan cek ini adalah pendapat yang ketiga, kalau itu asli. Nah, poinnya gini, kamu beli emas harusnya pakai duit cash, bawa duit cash, gitu. 1 juta buat beli 1 gram, atau 2 juta beli 2 gram, bawa duit cashnya itu ke emas. Kok kemudian kamu nggak bawa cash, kamu bawanya ATM, kamu gesek boleh, gitu kan? Atau kamu bawanya kris, kamu scan boleh, gitu kan? Atau ya, yang ketiga, kamu bawanya cek. Ceknya asli, ada isinya boleh. Karena cek itu orang nulis bisa jadi di rekeningnya itu duitnya nggak ada, itu namanya cek bodong tuh. Nah, maka kalau isinya adalah cek bodong, nah ini nggak boleh. Berarti kan dia yang ngutang duit yang harus disetor untuk nanti disedot sama yang punya, yang megang cek sekarang. Nah, maka yang ketiga ini pendapatnya adalah pendapat yang harus cek asli yang ada isinya, bukan kosong. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.